Salam budaya, Rahayu, 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 Om Swastiastu. Kita akan membahas pariwisata yang ada di Bali ya. Di tahun 2025 itu semakin lama semakin banyak diminati oleh wisatawan domestik bahkan sampai ke wisatawan mancanegara. Jadi orang Bali itu beruntung banget ya karena punya pariwisata yang mendunia. Orang luar negeri itu lebih mengenal Bali daripada mengenal Indonesia. Banyak sekali tempat pariwisata yang layak untuk dikunjungi wisatawan domestik maupun wisatawan dari belahan dunia tersebut. Ya karena apa? Karena Bali itu unik, Bali itu berbeda dengan tempat lainnya. Jadi di Bali itu sudah tahu sendiri ya, melestarikan budaya leluhur Nusantara yang sejak dulu itu sampai sekarang masih dipertahankan dan diperbarui terus untuk kedepannya untuk menjadi lebih baik. Jadi beberapa hari yang lalu saya sempat membuka Google ya dan melihat postingan atau dalam berita tersebut itu mengatakan ada kumpulan wisatawan asing dalam sandal jepit tersebut nongkrong di salah satu rumah makan atau warung di salah satu tempat wisata tersebut, cuma minum es teh tapi nongkrongnya berjam-jam seperti itu. Dan juga banyak sekali teman-teman yang ada di Bali itu curhat di media sosial mengatakan bahwa kalau orang bule itu belanjanya itu menawar, umpamanya pergi ke pasar ya, ke pasar salah satu yang ada di Denpasar seperti itu ya, nawarnya itu ulet. Jadi ada tawar menawar itu saling ulet, berbeda dengan wisatawan lokal, wisatawan domestik. Kalau membeli umpamanya membeli buah seperti itu harganya umpamanya 1 kilo 15.000 ya, kadang-kadang kalau wisatawan domestik ya itu tidak ditawar. Tapi kalau wisatawan dari mancanegara itu banyak yang nawarnya. Jadi itu bukan hoak ya. Jadi saya itu juga tahu sendiri, menyaksikan sendiri ketika bule dari mancanegara tersebut pergi ke salah satu pasar malam ya. Waktu itu pasar malamnya di lapangan dekat rumah sakit Sangklah ya, seingat saya di situ ada rombongan 5 orang bule ya pada waktu itu, kemudian membeli topi ya. Topinya itu harganya waktu itu 15.000 ya, 15.000. Saya pun juga membeli. Kemudian rombongan bule-bule tersebut melihat saya memakai topi, topinya itu unik dan menarik ya. Akhirnya rombongan bule tersebut akhirnya membeli topi tersebut, tapi nawarnya itu ulet, ditawar mulai 10.000 terus naik 10.500 rupiah ya, seperti itu. Jadi memang orang bule itu tidak semua yang datang ke Indonesia, ke Pulau Bali itu orang yang beruang, orang yang kaya raya tersebut. Jadi orang yang liburan ke Pulau Dewata Bali ya seperti orang-orang kita pada umumnya seperti itu. Tapi karena penukarannya uang dari tempat mereka itu walaupun jumlahnya sedikit, ketika ditukarkan ke rupiah menjadi banyak, makanya mereka akan mencari tempat-tempat wisata contohnya seperti yang ada di Indonesia, seperti yang ada di Bali tersebut. Dan kebetulan Bali itu sangat menarik untuk dikunjungi karena berbeda, tidak ada di negaranya mereka tersebut. Jadi orang yang datang ke Bali itu bukan hanya orang kaya raya, hanya banyak juga orang-orang biasa seperti itu dengan uangnya pas-pasan seperti itu. Jadi banyak sekali ya keluhan-keluhan di media sosial itu mengatakan bahwa orang bule atau orang mancanegara itu ke Bali itu tidak hanya berlibur, menikmati pemandangan, menikmati budaya yang ada di Bali. Mereka juga banyak yang melakukan bisnis atau istilahnya jualan kecil-kecilan di Bali seperti itu ya. Jadi teman-teman yang ada di Bali itu merasa bahwa seharusnya yang jualan itu adalah orang-orang Bali tersebut ya. Jadi untuk itu ini menjadi PR pemerintah Bali ya seperti itu. Kalau seharusnya harus ditertibkan ya, harus punya izin yang kuat
Ya memang betul ya, saya akui, saya melihat sendiri orang-orang bule itu banyak sekali yang orang jualan di tempat-tempat wisata seperti di Jalan Legian, seperti jualan roti, jualan makanan, jualan pulsa. Waktu itu saya tahu sendiri, tapi saya juga tanya ke bule tersebut. Waktu itu saya tanya bahwa mereka kok bisa jualan pulsa, jualan makanan seperti itu, karena mereka juga ternyata sudah pindah tempat atau sudah menjadi warga Indonesia seperti itu. Jadi kadang-kadang memang ada yang jualan liar, seperti kemarin yang narik Grab atau Gojek itu menjemput penumpang ke bandara atau gimana itu, karena orang Bangladesh seperti itu ya, dianggap dengan tujuan berwisata tapi menyalahgunakan izinnya, paspornya untuk bisnis ya, seperti itu, untuk antar jemput penumpang dari negaranya, mungkin seperti itu, dengan alasannya bahwa menjemput temannya seperti itu. Jadi itu juga masih menjadi pro kontra di kalangan masyarakat Bali sendiri. Buat teman-teman yang ada di Bali itu harus menjaga lingkungannya masing-masing ya, jangan sampai kecolongan seperti kejadian-kejadian yang silam seperti itu. Saya tidak menginginkan seperti itu, walaupun saya orang Jawa ya, asli Jawa, lahir di Jawa, tapi saya sangat peduli dengan apa yang ada di Bali, karena saya juga merasa pernah hidup di Bali, makan dan minum di Bali tersebut, makanya saya itu sangat peduli apa yang ada di Bali. Saya selalu setiap video untuk membahas Bali selalu mengingatkan buat generasi-generasi muda yang ada di Bali untuk selalu waspada, menjaga lingkungannya. Jadi waktu saya tinggal di Bali itu ada yang namanya KIPEM, itu sangat penting. Jadi bisa mengontrol orang-orang yang kerja di Bali, orang yang kos di Bali tersebut. Jadi ada bisa mengontrol, atau setidaknya para pecalang itu bisa mengawasi apa yang dilakukan orang luar yang datang ke Bali, yang ngekos di Bali tersebut, seperti itu ya. Semakin lama Pulau Dewata Bali itu akan semakin mendunia dan makin banyak akan dikunjungi orang, seperti orang-orang di luar Bali. Contohnya satu Indonesia, seperti orang-orang di Jawa itu banyak juga yang belum pernah datang ke Bali dan penasaran seperti apakah pulau yang terkenal dengan Pulau Dewata Bali tersebut. Di tahun 2025 ke atas nanti, Bali itu akan banyak dikunjungi orang dengan berbagai macam karakter. Buat teman-teman dari Jawa yang bekerja di Bali terus kemudian menetap di Bali seperti itu, karena Bali itu semakin lama semakin penuh padat penduduknya. Kalau bisa ya bekerja untuk pulang, jangan sampai untuk menetap di sana seperti itu. Kalau bisa ya, mohon maaf ya, jangan merubah adat budaya yang ada di Bali. Jadi orang yang datang ke Bali itu punya adat sendiri-sendiri yang dibawa dari kampung halamannya. Ketika tinggal di Bali jangan sampai merubah adat budaya, membawa dogma, membawa aliran, membawa aturan baru. Biarkan Bali seperti itu, karena Bali itu adalah sebuah gambaran seperti apa Jawa zaman dulu, di era-era kerajaan yang ada di Jawa zaman dulu. Setidaknya seperti itu gambarannya, citranya, bentuknya seperti itu. Walaupun memang orang bangunan-bangunan yang ada di Jawa atau agama Hindu yang ada di Jawa dulu tidak semeriah zaman sekarang ya, tapi setidaknya itu adalah sebuah gambaran dan bentuk citra Pulau Jawa zaman dulu. Bali itu ramai karena pariwisatanya dan juga karena kearifan lokal, budaya dan tradisi yang selama ini selalu dilestarikan. Makanya sangat banyak orang yang pengen datang ke Bali menyaksikan secara langsung seperti apa kegiatan-kegiatan upacara yang ada di Bali. Apalagi kalau ada acara ogoh-ogoh itu banyak sekali wisatawan domestik maupun mancanegara akan berbondong-bondong ke Bali seperti itu. Jadi banyak sekali acara tradisi adat itu yang disukai oleh para pengunjung. Pengunjung itu yang suka tidak hanya orang-orang bule, orang dari Indonesia pun sangat menyukai dan tertarik
pengen menyaksikan secara langsung dan biasanya hanya menonton lewat YouTube seperti itu, makanya mereka berbondong-bondong bersama keluarganya untuk datang secara langsung. Nah, wisatawan asing kumpulan Sanda Jepit itu ya sebenarnya cuma beberapa orang, tapi dalam berita memang biasanya selalu dibesar-besarkan seperti itu ya. Jadi buat teman-teman itu harus menjaga lingkungannya masing-masing, harus tetap guyup rukun ya, seperti itu. Sebenarnya banyak sekali wisatawan datang ke Pulau Bali, seperti wisatawan domestik dari Jawa maupun luar Jawa datang ke Bali ya. Itu keluhannya ya, ini jangan sampai ada kesalahpahaman atau tidak menyinggung. Ini memang benar-benar masukan ya buat teman-teman yang jualan yang ada di tempat-tempat pariwisata yang ada di Bali itu ya. Itu keluhannya orang-orang dari bukan orang bule ya, orang-orang wisatawan domestik itu mengeluh karena merasa ketika membeli itu kurang ditanggapi ya. Ketika melihat yang belanja itu orang bule itu langsung buru-buru dilayani seperti itu. Memang kejadian itu tidak hanya zaman sekarang, itu sejak zaman dulu memang sudah begitu, dan itu pun tidak hanya di Pulau Bali. Saya juga sering menyaksikan sendiri ketika datang ke salah satu tempat wisata yang ada di Jawa ya. Ini di salah satu pantai, saya tidak bisa menyebutkan namanya. Jadi ketika saya membeli, datang duluan ya, saya membeli minuman dan juga jajanan, padahal apa yang saya beli itu lebih banyak saya daripada yang dibeli bule. Itu kejadian di Jawa ya. Kemudian saya sudah ngomong saya beli ini banyak saya sebutkan, tapi ketika ada dua bule, laki-laki dan wanita ya, itu orang bule datang, pada cuma membeli belanjaan sedikit aja langsung yang dilayani orang bule tersebut ya, seperti itu. Memang ini para pedagang ini menganggap kadang-kadang ketika orang yang belanja orang bule itu mungkin akan membeli barang banyak ya, padahal yang saya beli lebih banyak. Itu kejadian nyata. Jadi ini menjadi PR buat para pedagang di seluruh Indonesia yang tempat-tempat di sektor wisata, di lingkungan wisata seperti itu. Jadi jangan membeda-bedakan yang beli itu orang bule atau orang domestik, orang lokal ya. Itu harus sama karena sama-sama membayar seperti itu ya. Jadi tidak mungkin mereka juga jarang banget membayar. Jadi ada sisa kembaliannya itu kalau orang bule itu bener-bener kaya ya mungkin ada dikasih lebih seperti itu. Tapi kalau yang belanja itu orang bule biasa ya mending orang lokal seperti itu ya. Memang ada orang bule itu ada yang baik, ada yang tidak, sama seperti orang-orang Indonesia. Saya sering menyaksikan tidak hanya di Jawa, tidak hanya di Bali, tidak hanya di Lombok ya. Jadi datang ke salah satu pasar ya di Denpasar, saya melihat bule itu parkir motor sebentar, sekitar 15 menit ya. Saya masih nongkrong-nongkrong di dekat parkiran tersebut. Jadi ketika mau membayar parkiran itu tidak punya uang kecil ya. Jadi bule itu mengasihkan uang 100.000 ya, 100.000, tapi tidak minta dikembalikan, bilang ambil aja bang ya, seperti itu istilahnya, seperti itu. Itu yang baik. Bagi bule yang perhitungan itu banyak banget ya, 500 rupiah itu ditungguin seperti itu ya. Jadi buat para pedagang mohon maaf, menjadi PR para pedagang di seluruh Indonesia di tempat wisata ya. Jadi kalau untuk melayani pelanggan itu harus jangan membeda-bedakan ya. Jangan ketika yang belanja bule itu punya kasta tinggi seperti itu, mereka dianggap punya uang banyak, belum tentu seperti itu. Saya itu juga punya teman bule ya. Waktu saya kerja di Bali, teman bule saya itu banyak ya. Itu mereka itu orang-orang yang biasa pindah dari Bali ke Jogja, ke Sumatera, ke Lombok seperti itu. Mereka juga irit ya. Mereka bukan dari orang kaya raya. Jadi biarpun 500 rupiah itu kembalian itu akan ditunggui seperti itu ya. Jadi mohon maaf ya jika video saya ini menyinggung orang-orang yang jualan di tempat-tempat pariwisata yang ada di Indonesia seperti itu ya. Jadi kadang-kadang ketika melihat berita di media sosial itu kadang-kadang saya juga
belum tentu percaya, karena kadang-kadang berita itu dibesar-besarkan ya. Mungkin suatu saat nanti ya, mudah-mudahan kalau ada rezeki lebih, saya akan datang ke Bali, napak tilas apa yang pernah saya datangi, apa yang saya kunjungi di Bali dulu. Karena saya di Bali dulu itu cukup lama banget, pokoknya lama ya, lama banget. Saya juga seperti dianggap teman-teman di Bali itu sudah menjadi orang Bali ya, karena sudah sangat lama banget ya. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata yang tanpa sengaja saya sebutkan atau menyinggung perasaan teman-teman semua, mohon maaf. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.